Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan mata kuliah Fisika Terapan dengan sesi 038 yang beranggotakan saya sendiri, Windy Ibrani dengan NIM 22080096. Dan saya Nur Fadila Ermi dengan NIM 22080072. Saya Ilfi Syaidarahmi dengan NIM 22080046. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang proyek akhir yang kami kerjakan bersama, yaitu dengan judul Jembatan hidrolik. Dasar teori. Yang pertama, pengertian sistem hidrolik. Dalam sistem hidrolik, fluida cair berfungsi sebagai penerus gaya. Minyak mineral adalah jenis fluida yang sering dipakai pada prinsipnya bidang hidromekanik, atau disebut juga dengan mekanika fluida. Dibagi menjadi dua, yaitu 1. Hidrostatik, yaitu mekanika fluida yang diam, disebut juga teori persamaan kondisi-kondisi dalam fluida. Yang termasuk dalam hidrostatik murni adalah perpindahan gaya dalam fluida. Contohnya pesawat tenaga hidrolik. Yang B, hidrodinamik, yaitu mekanika fluida yang bergerak, disebut juga teori aliran atau fluida yang mengalir. Yang termasuk dalam hidrodinamik murni adalah perubahan dari energi aliran dalam turbin pada jaringan tenaga hidroelektrik. Perbedaan yang menonjol dari dua sistem di atas adalah dilihat dari fluida cair itu sendiri. Fluida cair bergerak karena dibangkitkan oleh suatu pesawat utama atau disebut juga dengan pompa hidrolik, atau karena perbedaan potensial permukaan fluida cair itu yang mengandung energi atau pembangkit tenaga hidro. Yang kedua ada komponen serta konstruksi dari sistem penggerakan hidrolik. Komponen hidrolik memiliki simbol dan komponen yang tidak jauh berbeda dengan pneumatik. Adapun komponen utama sistem hidrolik antara lain yang pertama ada pompa hidrolik. Pompa hidrolik umumnya digunakan untuk memindahkan sejumlah volume cairan yang digunakan agar suatu cairan tersebut memiliki bentuk energi. Pompa hidrolik berfungsi untuk menghisap fluida oli hidrolik yang akan disirkulasikan dalam sistem hidrolik. Sistem hidrolik merupakan siklus yang tertutup karena fluida oli disirkulasikan ke rangkaian hidrolik. Selanjutnya akan dikembalikan ke tangki penyimpanan oli. Yang kedua ada akuator hidrolik. Seperti halnya pada sistem pneumatik, akuator hidrolik dapat berupa silinder hidrolik maupun motor hidrolik. Silinder hidrolik bergerak secara translasi dengan motor hidrolik bergerak secara rotasi. Dilihat dari daya yang dihasilkan akuator hidrolik memiliki tenaga yang lebih besar, mencapai 400 per bar atau 4 kali 107 PA dibanding pneumatik. Yang ketiga yaitu dasar-dasar perhitungan hidrolik, yaitu prinsip hukum Pascal. Perhitungan gaya hidrolik torak pada bejana berhubungan dengan luas penampang berbeda. Berikut adalah gambar prinsip hukum Pascal beserta dengan rumusnya. Yang keempat yaitu masalah pada sistem hidrolik. Masalah yang pertama yaitu terjadi kebocoran pada saluran fluida. Indikasinya yaitu data yang dihasilkan rendah. Penyebabnya yang pertama yaitu ada saluran pipa yang retak atau pecah. Yang kedua ada sel yang bocor. Cara mengatasinya yaitu mengganti sel dan pipa yang retak atau pecah tadi dengan yang baru. Masalah yang kedua yaitu terjadi korosi. Data yang dihasilkan tidak dapat maksimum. Penyebabnya yaitu tercampurnya air pada fluida yang digunakan. Cara mengatasinya, fluida harus diganti dengan yang baru. Masalah yang ketiga yaitu data yang dihasilkan kurang maksimum. Indikasinya perlu tenaga yang besar saat pengoperasian sistem kerja hidrolik. Penyebabnya yaitu penggantian fluida yang viskositasnya berbeda. Cara mengatasinya yaitu pada saat penggantian fluida sebaiknya diganti dengan fluida yang sejenis. Yang kelima ada hukum-hukum dasar hidrolik. Penyebab untuk cara mengatasinya yang pertama ada hukum Pascal. Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam sebuah wadah tertutup, maka tekanannya akan diteruskan sama besar dan merata ke semua arah. Yang kedua hukum hidrostatik. Hukum utama hidrostatik berbunyi, tekanan hidrostatik pada sembarang titik yang terletak pada bidang mendatar di dalam wadah suatu jenis zat cair dalam keadaan seimbang adalah sama.
Sekian penjelasan video dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.